kombinasi dosis tetap atau FDC ya, fixed dose combination. Ada beberapa keuntungan dengan paket KDT ini atau FDC. Yang pertama adalah mencegah penggunaan obat tunggal. Ya, jadi supaya tidak digunakan sebagai obat tunggal, maka dibuatlah paket kombinasi dosis tetap ini. Untuk menurunkan risiko terjadinya resistensi dan juga mengurangi kesalahan penulisan resep. Jadi dokter cukup menulis KDT fase awal ya, gitu, dengan signalnya berapa tablet. Kemudian dosis obat ini bisa disesuaikan dengan berat badan pasien sehingga menjamin efektivitas obat dan mengurangi efek sampingnya. Kemudian jumlah tablet yang ditelan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kalau bentuknya lepasan, sehingga pemberian obatnya lebih sederhana dan meningkatkan kepatuhan pasien. Ini contoh obat yang tersedia, yaitu KDT atau FDC dewasa fase intensif. Ini satu tablet ini mengandung rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pirasinamid 400 mg, dan juga etambutol 275 mg. Ya, paket fase intensif ini biasa disingkat RHZE, ya. R-nya rifampicin, H-nya isoniazid, Z-nya pirasinamid, dan E-nya etambutol. Untuk fase lanjutan, itu terdiri dari 2 obat, yaitu rifampicin dan isoniazid. Ini yang saya contohkan adalah yang seminggu 3 kali. Ya. Ada yang regimen harian, tetapi saat ini masih sedang akan diupayakan untuk penyediaannya. Selain yang paket KDT atau FDC, ada juga paket kombipak. Nah, ini untuk kasus-kasus yang misalnya dia ada alergi terhadap salah satu komponen, sehingga ini bentuknya lepasan. Jadi obat yang diminum mungkin tabletnya jumlahnya kelihatan lebih banyak untuk kombipak ini. Kombipak yang fase intensif ada tablet isoniazidnya 1, 300 mg, kemudian rifampicin-nya 1 tablet 450 mg, pirasinamidnya ada 3 tablet masing-masing 500 ml, etambutolnya 3 tablet masing-masing 250 ml. Ini kombipak fase dewasa lanjutan, terdiri dari dua obat ya, rifampicin dan isoniazid. Ini untuk KDT fase intensif untuk anak ya. Untuk anak ini hanya RHZE di dalam 1 tablet ini. Kalau dokter memandang perlu untuk menambahkan etambutol, biasanya ditambahkan lepasan. Jadi ini bedanya dengan yang dewasa. Untuk fase lanjutannya sama dengan dewasa, kombinasinya rifampicin dan isoniazid, hanya dosisnya lebih sedikit ya. Nah, untuk dosis dan regimen ini banyak teori-teori ya, nanti bisa dilihat juga di PMK 67 2016 ya. Ada kategori 1, kategori 2, dan kategori anak. Ini saya masuk ke sini aja. Nah, kategori 1 ini adalah OAT yang diberikan untuk pasien baru, ya. Pasien baru itu kategori 1. Pasien baru yang TB paru terkonfirmasi bakteriologis. Jadi dikonfirmasi dahak ya. Kemudian ada juga pasien TB paru terdiagnosis klinis. Jadi ini dari dokter ya yang menentukan. Pasien TB ekstra paru ini juga kalau dia baru maka dia masuk kategori 1. Dosis hariannya adalah 2 HRZE 4 HR. Ini maksudnya apa? 2 ini ada 2 bulan, jadi dia 2 bulan fase intensif, itu kombinasinya adalah HRZE ini. Kemudian 4 bulan berikutnya dosis harian yang lanjutan yang H dan R, isoniazid dan rifampicin. Ini kalau dosis harian ini belum tersedia ya. Jadi yang tersedia adalah yang ini, yang 3 kali seminggu. Ini beda di kandungan isoniazidnya. Untuk kombipak seperti ini. Kemudian kategori 2 ini adalah untuk pasien yang kambuh, pasien gagal, atau pasien yang putus berobat. Ya. Kambuh itu artinya dia sudah pernah pengobatan kategori 1, selesai atau sembuh, tapi kemudian dia sekarang kena lagi. Nah, itu adalah pasien kambuh. Kalau gagal itu artinya dengan kategori 1 dia tidak konversi atau tidak ada perbaikan, itu gagal ya. Atau yang dia putus berobat, artinya sudah lebih dari 2 bulan dia tidak berobat, kemudian mau mulai lagi, itu akhirnya dia masuk ke kategori 2. Ya, bedanya apa kalau kategori 2 ini di sini ada S ya, ada streptomycin.
Jadi bedanya dengan kategori 1 adalah ditambah suntikan. Jadi ini nanti kalau konseling ke pasien mungkin bisa disampaikan juga ya. Kalau mungkin untuk motivasi supaya pasiennya jangan putus berobat ya. Karena kalau putus berobat nanti berobat lagi ditambahi suntikan ya, streptomycin. Ini adalah kategori 2, regimennya 2 HRZE-S ya. Jadi ada 4 obat plus streptomycin suntikan. Kemudian 1 bulan HRZE, jadi suntikan streptomycin hanya 2 bulan. Kemudian ditambah 1 bulan lagi yang HRZE. Kemudian bulan yang berikutnya, 5 bulan berikutnya adalah isoniazid, rifampicin, dan etambutol 3 kali seminggu. Ini kombipak menyesuaikan ya. Kemudian kalau untuk anak seperti ini, nah ini anak ini untuk yang TB paru beta negatif, TB kelenjar, efusi pleura ini dengan fase intensifnya adalah 2 HRZ. Kemudian fase lanjutannya 4 bulan HR saja, rifampicin, isoniazid. Lymphadenopathy TB, pleural effusion TB, then patient will get RHZ for intensive phase. Because kids have problems usually producing sputum, so they usually ekstra paru. Ini adalah dosis kombinasinya berdasarkan berat badan. Nah, berikutnya bagaimana pemantauan pengobatan TB? Ini adalah pemantauan kemajuan pengobatan TB. Kapan pasien diperiksa lagi dahak mikroskopis, itu adalah di akhir bulan kedua. Kalau ternyata masih BTA positif, maka diperiksa lagi di akhir bulan ketiga. Kalau tidak, kita akan diperiksa lagi di akhir bulan kelima dan akhir bulan ke-6. Itu. Kalau masih BTA positif, maka ini dinyatakan gagal. Artinya sudah diobati tapi tidak berhasil konversi. Ya. Kalau pengobatan ulang seperti ini ya, diperiksa dahak lagi adalah di akhir bulan ketiga, jadi setelah selesai tahap intensif ya, di akhir bulan ketiga. Kalau masih positif, di akhir bulan keempat akan dilakukan lagi pemeriksaan dahak, kalau tidak akan di akhir bulan kelima dan juga di akhir bulan ke-8. Ini pemeriksaan dahaknya. Ini keterangannya, jadi ini semua saya ambil dari PMK 67 ya, nanti bisa dilihat mungkin supaya lebih mendalam. Nah, bagaimana kalau pasien yang berobatnya tidak teratur, tata laksananya dijelaskan juga di PMK itu ya, dilakukan pelacakan pasien ya, kalau misalnya putus berobat kurang dari 1 bulan, diajak diskusi penyebabnya apa, kita berusaha untuk membantu. Kemudian kalau kurang dari 1 bulan putus berobatnya, maka sisa pengobatannya dilanjutkan sampai selesai. Ya, kalau putus berobatnya 1-2 bulan, maka kalau hasil BTA-nya negatif, lanjutkan. Artinya ini sudah konversi ya, lanjutkan pengobatannya. Tapi kalau masih positif, kalau pengobatan sebelumnya kurang dari 5 bulan, dilanjutkan. Kalau sudah lebih dari 5 bulan, total dosis pengobatan sebelumnya, maka akan dilakukan pemeriksaan tes cepat atau TCM ya. Takutnya dia MDR ya, atau sudah masuk ke resisten. Nah, sementara menunggu hasil ini bisa diberikan kategori 2. Ya, ini terlalu banyak teorinya ya, nanti bisa dibaca sendiri ya, kalau lebih dari 2 bulan seperti apa. Kemudian, nah ini hasil pengobatan pasien TB ya, juga harus, ini sekedar untuk pengetahuan saja, sembuh itu kalau dia BTA-nya konversi ya, tadinya positif jadi negatif. Kalau pengobatan lengkap itu, pasien TB sudah menyelesaikan pengobatan secara lengkap, di mana pada salah satu pemeriksaan sebelum hasil pengobatan hasilnya itu sudah negatif, tapi tidak ada bukti pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatannya, atau dari awalnya memang negatif. Jadi klinis saja dari dokter sudah menyatakan dia sembuh, atau pengobatannya lengkap. Gagal itu kalau tadi ya sudah diobati tetap positif. Meninggal putus berobat ini kalau sudah putus berobat lebih dari 2 bulan, tidak dievaluasi kalau tidak bisa diketahui hasil akhirnya. Untuk TBRO,
hampir sama. Ini tadi pemeriksaan dahaknya ini lebih sering ya kalau untuk TBRO ya.